Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sylvia Triastuti dengan NIM 2312713 dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam mengenai perkembangan Islam periode Mekah dan Madinah. Oke, baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai perkembangan Islam periode Mekah dari tahun 610 sampai 622 Hijriah. Sejarah asal mula Islam muncul di Mekah. Saat Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama barunya di Mekah. Oleh karena itu, kita harus memahami situasi di Mekah sebelum Nabi memulai dakwahnya. Kondisi masyarakat di Mekah sebelum lahirnya Islam disebut zaman jahiliyah atau kebodohan. Kebodohan di sini bukanlah soal pengetahuan, tetapi lebih kepada soal keyakinan dan akhlak. Saat itu kesusastraan di Arab sangat maju, akan tetapi kejahatan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia marak terjadi. Martabat wanita dan budak sangat dihinakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam di Mekah. Oke, kita lanjut ke perkembangan Islam di Mekah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering berhiatus di Gua Hiro untuk berzikir kepada Allah. Dan di tempat itu Nabi Muhammad merenungi keadaan masyarakatnya. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 kepada Nabi Muhammad. Itu adalah ayat Al-Quran yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya wahyu pertama itu menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berdakwah dengan menggunakan dua strategi. Yang pertama dengan strategi sembunyi-sembunyi mulai dari tahun 610 sampai 613, yaitu selama 3 tahun. Dan yang kedua menggunakan strategi terang-terangan yang dimulai dari tahun 613 sampai 622, yaitu selama 10 tahun. Metode dakwah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, hanya dengan mengajak orang-orang terdekat beliau seperti keluarga, kerabat, dan para sahabatnya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam inilah yang dijuluki dengan Asabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang dijanjikan surga yang indah kelak di akhirat. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam yaitu ada Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini bermaksud menyiapkan orang-orang yang mendukung beliau dan menyiapkan orang-orang untuk menjadi juru dakwah beliau. Rumah Arqam bin Abil Arqamlah yang dijadikan pusat dakwah saat itu. Selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu Allah menurunkan wahyu surat Al-Hijr ayat 94 sebagai perintah agar Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu dengan mengumpulkan semua masyarakat Mekah di Bukit Safa. Setelah semuanya berkumpul di Bukit Safa, termasuk ada Abu Lahab, paman Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi peringatan bahwa adanya siksaan Allah yang sangat keras. Tentunya dakwah Rasulullah saat itu tidak langsung diterima oleh masyarakat Mekah saat itu. Dakwah Rasulullah SAW ditolak dan ditentang oleh Abu Lahab beserta istrinya dan Abu Jahal yang saat itu menjadi pemimpin suku Quraisy. Menghadapi ancaman tersebut, tentunya Nabi Muhammad SAW beserta pengikut setianya tidak
mundur. Sedikit demi sedikit dakwah Islam tetap berjalan. Pada masa-masa awal tersebut, yang dapat menerima dakwah Rasul adalah dari golongan tertindas dan orang miskin. Oke, kali ini kita akan masuk kepada hambatan yang diterima Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah. Dalam berdakwah, tentunya Nabi Muhammad beserta kaum muslimin lainnya banyak sekali menerima rintangan, hambatan, serta ancaman. Di antaranya ada siksaan fisik, bujukan, bahkan pemboikotan, yang dimana hal ini sangat mengancam bagi proses dakwah kaum muslimin. Ditambah lagi saat itu Rasulullah SAW sedang dirundung duka karena ditinggal oleh dua orang yang sangat amat disayanginya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Namun tentunya Rasulullah SAW tidak berputus asa dan tetap melanjutkan dakwah beliau, dan dengan semangat juang kaum muslimin membuat pendukung serta pengikut kaum muslimin bertambah semakin banyak. Untuk melancarkan dakwahnya di Mekah, Rasulullah memiliki misi dakwah tertentu, yaitu yang pertama, mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Yang kedua, mengubah kebiasaan masyarakat Mekah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, tentang perkembangan Islam di Madinah. Saat melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW semakin banyak mendapatkan hambatan dan rintangan, sehingga beliau memerintahkan untuk berpindah, tetapi tetap melanjutkan misi dakwahnya. Akhirnya Rasulullah SAW beserta kaum muslimin lainnya berpindah dakwahnya ke Madinah. Beliau menyusun kekuatan untuk tetap melanjutkan dakwahnya. Semua tahapan dakwahnya Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Rasulullah mencapai keberhasilan di Madinah. Perkembangan Islam di Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka dimulailah dakwah Islam fase kedua, yakni fase Madinah. Pada fase inilah Islam mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti bidang sosial kemasyarakatan, bidang politik, bidang militer, dan bidang ekonomi. Yang pertama di bidang sosial kemasyarakatan. Di bidang ini ada beberapa hal yang berhasil dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, pembangunan Masjid Nabawi, persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, dan kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslim dan kaum non-muslim. Yang kedua di bidang politik. Strategi politik Nabi Muhammad SAW di Madinah identik dengan perjanjian. Di sini beliau menunjukkan betapa piawainya beliau dalam berdiplomatik. Berikut strategi politik Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama perjanjian politik Piagam Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah, maka penduduk Madinah bisa hidup dengan tenang dan damai, serta setiap pemeluk agama harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Yang kedua, adanya Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini dibuat untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Dengan adanya perjanjian ini, kaum muslimin bebas dalam menunaikan ajaran agama dan tenang karena tidak ada teror dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan mengutus delegasi. Delegasi di sini adalah orang yang disuruh Rasulullah untuk menjadi juru dakwah beliau gitu, untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat, perjanjian dengan Yohanna bin Rubah. Dari hasil perjanjian ini, adanya peperangan yang tidak terjadi antara kaum bangsa Romawi dengan kaum muslimin. Yang ketiga, perkembangan Islam di bidang militer. Dalam istilah militer, pada masa Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, beliau merupakan panglima tertinggi pasukan muslim.
Beliau sendiri mengikuti berbagai peperangan besar seperti Perang Uhud, Perang Badar, Perang Khandaq, Perang Hunain, bahkan mengikuti peperangan untuk pembebasan atau penguasaan kota Mekah yang disebut Fathul Mekah. Perang-perang yang diikuti langsung oleh Rasulullah SAW memiliki nilai atau makna tertentu. Seperti yang pertama Ghazwatul Furqan, ialah peperangan yang memisahkan antara yang benar ataupun tidak benar, seperti Perang Badar. Yang kedua ada Bia al-Hujum, ialah peperangan supaya membelahkan diri, seperti Perang Khandaq. Yang ketiga untuk mendamaikan, seperti perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat berwaspada, seperti Perang Mu'tah. Yang kelima taktik yang dapat membahayakan, seperti Fathul Mekah. Yang keenam dapat menyebarkan Islam, seperti yang ada pada Perang Hunain. Yang ketujuh untuk mengabdikan kepada Tuhan, seperti Perang Tabu. Yang keempat, perkembangan Islam di bidang ekonomi. Rasulullah merubah sistem ekonomi yang disesuaikan dengan aturan Al-Quran. Rasulullah SAW akan menumbuhkan larangan dalam bentuk bunga ataupun riba, karena itu kebiasaan masyarakat Yahudi di Madinah. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi dapat diperjelas pada Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pemimpin tertinggi pada alam semesta. Yang kedua, manusia hanya bisa menjadi khalifah Allah di muka bumi. Yang ketiga, penggunaan ekonomi di semua bentuk seperti riba wajib dihapuskan. Dan yang keempat, menetapkan adanya pewarisan supaya dapat menyebarkan terkait kekayaan. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.